Orang tua saya baru tahu saya berbisnis itu waktu tahun 2015 mungkin ya, atau 6 2014. tahun setelah jualan. Jadi nggak tahu apa-apa, anaknya tuh ngapain aja di Surabaya, aku nggak pulang-pulang, kan asalnya Samarinda. Iya. Itu baik gak sih bro sebenarnya? Kalau ditiru, Tiba-tiba datang ke sini tuh ya bisnisnya sudah jadi gitu loh, sudah. awalnya nggak tahu sama sekali. Nggak tahu sama sekali. Kita bukan Superman, tapi kita super team. Jadi semua orang harus menjadi Superman untuk diri mereka masing-masing gitu. Jadi dengan Superman berkumpul, semuanya berkumpul, kita menjadi super team. Kalau untuk usaha bro, usahanya bro, lebih bagus beli tempat sendiri atau sewa? Kemarin launching iPhone 14. Habis loh barangnya. Susah. Itu dapat barangnya susah. Susah. Jadi yang resesi dari mana? Ada launching Samsung Fold 4 dan Flip 4 ludes juga loh dalam waktu beberapa menit. Halo sahabat Winmax Family, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa di channel YouTube Winmax Gallery. Beliau adalah CEO dari JT Indonesia yang punya 60 cabang di seluruh Indonesia. Bisnisnya bergerak di bidang wearable dan aksesoris. Wow, 60 cabang hanya dalam waktu singkat. Nah, kita akan belajar banyak mengenai bisnis dan mengenai dunia properti dari seorang yang luar biasa yang masih usia 30-an tahun. Saya yakin sudah tembus berjuta-juta US dollar ini ya. Kita kenalkan Johnny Theodoran. Ya, wow. salam kenal. Halo bro, terus dulu. Ya, sip. Bro, ini diskusi nih, thank you banget. Malam-malam, waktumu banget, padat banget, dan mau nyempetin datang ke studio Winmax. Thank you banget. Total karyawan berapa bro sekarang? 450. Gila, usia? Usia saya 36. 36 tahun. Kita ngapain umur 36 tahun? Sudah punya 400 karyawan nggak? Oke bro, langsung ke pertanyaan di sana. Kenapa dirikan JT Indonesia? Kenapa mendirikan JT? Jadi karena waktu itu juga kepepet ya, nggak ada. Jadi ini bisnis utama saya memang di bidang elektronik. Jadi kita mulai dari 2009, waktu itu waktu zamannya lulus kuliah dan belum ada uang sama sekali. Jadi saya hanya mencari uang sebisa mungkin. Jadi waktu itu zamannya saya pinjam gambar-gambarnya orang untuk saya jualan di online. Waktu itu belum ada Tokopedia, belum ada Shopee. Jadi kita mencoba berjualan di Kaskus. Nah, kebetulan teman-teman saya itu ada yang barangnya tuh aksesoris handphone. Jadi kita mulai pinjam, ternyata kita jual laku. Nah, kita jual laku, saya mencoba mengumpulkan uang yang dari kecil saya kumpulin, yaitu melalui uang ampau. Terus juga saya ajak partneran teman, kita berdua bergabung, kita datangin aksesoris handphone dari China waktu itu jadinya. Jadi sarung-sarung handphone dari China datang sampai di sini, ternyata banyak yang nggak laku gitu loh, banyak yang nggak laku karena juga banyak problem, barangnya banyak cacat. Jadi kita pelan-pelan perbaiki, satu-satu perbaiki. Akhirnya karena bisnisnya stuck, teman saya keluar waktu itu, jadi tinggal saya sendiri. Saya pelan-pelan tetap jalani, bisnisnya tetap jalan. Nah jadi mulai kecil-kecil itu bisnisnya mulai berjalan, saya juga mulai mendatangin selain casing handphone seperti kabel, seperti charger, namun hanya di supplier dari lokal Jakarta aja waktu itu jadinya, karena modalnya kan jadi kecil. Nah, kecil, pelan-pelan ya bisnisnya tambah lama tambah besar. Kalau kita tekunin, kita rawat baik-baik kan bisnisnya tambah besar. Sehingga 2013, 2014 kita banyak menjual brand-brand di bidang elektronik. Nah, kalau menjual brand orang lain kan banyak tantangan tersendiri seperti harga, terus juga batasan-batasan limitasi yang kita tidak bisa semudah dan sefleksibel mungkin kita bergerak, sehingga kita bergeraknya nggak bisa cepat. Jadi waktu itu kita memutuskan ya bagaimana ya kalau kita membentuk brand sendiri gitu loh. Jadi nggak cuma menjual brand milik orang lain, tapi kita menjual brand milik kita sendiri, sehingga kita bebas atur, kita bebas kembangin, kita bebas berkarya di sana, dan yang pasti kita juga mempunyai legacy sendiri. Nah itu jadi asal mulanya kenapa ada JT Indonesia itu karena ya kita ingin mempunyai karya lah, kita ingin mempunyai karya dan juga mempunyai kebanggaan yang bisa semua tim dalam perusahaan itu juga bangga kalau mereka berhasil mengembangkan ini. JT itu namanya bro sendiri? JT itu nama saya, singkatan? Jadi singkatan dari Johnny Theo. Oke.
Bro, tahun berapa tadi waktu jual-jualan waktu kuliah itu berarti? 2009. 2009. Masih ingat nggak penghasilan pertama sebulan yang keinget waktu itu? Intinya untuk bisa tetap hidup, saya tuh nggak bisa makan di luar. Karena kan nggak ada pemasukan lagi. Saya juga berkomitmen untuk tidak minta uang dari orang tua terus gitu loh, Wong. Jadi waktu itu udah stop dana dari orang tua. Saya sampai harus ke pasar sendiri. Jadi saya ke pasar untuk berbelanja sayur. Untuk saya bawa masak di kos. Kebetulan kos saya tuh dapurnya bisa dipakai. Terus nasi putihnya gratis. Jadi untuk menekan pengeluaran, jadi pemasukan ya mungkin belum tentu setiap hari ada jualan gitu loh. Jadi ini tiap hari nggak ada jualan, kalau sehari ada jualan mungkin dapatnya 50.000 atau 100.000, ya itu dimanfaatkan sebaik mungkin lah. Waktu itu kuliah masih biaya orang tua tapi ya? Kuliah dibiayain orang tua. Masih biaya orang tua? Iya. Waktu itu awal mula kan berarti maklaran istilahnya kan ya? Maklaran. Jualan, maklaran, ambil, jual. Lalu setelah itu mulai stok kan ya? Iya. Mulai stok sama temen join. Modal dari mana? Modal dari uang ampau itu. Uang ampau itu aja? Iya, uang ampau yang dari saya zaman SMP saya kumpulin. Kenapa nggak minta orang tua aja? Karena waktu itu orang tua saya juga bukan yang terlalu bagaimana gitu loh. Maksudnya bukan yang dengan ekonomi yang bisa bantu. Seperti itu. Dan juga saya juga ingin berkomitmen untuk tidak minta bantuan orang tua gitu loh. Tapi orang tua waktu itu nggak ada lihat anaknya berusaha, udah tak kasih uang segini modal. Orang tua saya baru tahu saya berbisnis itu waktu tahun 2015 mungkin ya, atau 2014. 6 tahun setelah jualan. Jadi nggak tahu apa-apa, anaknya tuh ngapain aja di Surabaya, aku nggak pulang-pulang. Kan asalnya Samarinda. Iya. Itu baik gak sih bro sebenarnya? Kalau tiba-tiba datang ke sini tuh ya bisnisnya sudah jadi gitu loh. Sudah. Awalnya nggak tahu sama sekali? Nggak tahu sama sekali. Jadi bisnisnya sudah ada tempat usahanya, udah ada karyawannya, mungkin waktu itu 2015 mungkin 100 mungkin ya. Udah ada 100. Sama sekali nggak tahu bro? Nggak tahu. Mama papa nggak tahu sama sekali? Nggak tahu. Bro juga nggak cerita? Nggak cerita. Kebetulan orang tua saya tuh orang tua yang cukup cuek lah. Cukup cuek karena mereka di tiap hari kan buka toko. Jadi sudah sibuk gitu loh. Sudah sibuk buka toko. Mungkin juga nggak kepikiran untuk harus tanya saya bisnisnya, kerjanya apa, ngapain. Mungkin mereka pikir masih kuliah atau apa gitu. Alasannya bro nggak cerita apa? Waktu itu nggak cerita juga karena nggak ada kepentingan untuk cerita gitu loh. Nggak perlu juga gitu ya? Ya pokoknya kan kerja dulu. Lalu respon. Kan kita kan nggak perlu tiap hari report kan. Mas saya hari ini kerja. Kan belum tentu didukung juga kan? Bukannya begitu. Maksudnya kan kita... Ya intinya kan kita kenapa harus menjadi anak mama kan yang dikit-dikit cerita. Pokoknya kan kita kerja, beres, selesai, pulang, malam selesai, besok pagi kerja lagi, malam selesai kerja, besok pagi kerja lagi. Seperti itu gitu loh. Jadi memang dari kecil saya sudah terlatih seperti itu untuk mandiri. Karena memang orang tua saya kan tiap orang tua kan beda-beda karakternya gitu. Jadi tipe orang tua saya itu bukan yang tipe yang terlalu memanjakan anaknya dan terlalu dikit-dikit ditanya gitu loh, kamu lagi apa, enggak. Jadi mereka juga nggak ngerti ya, bro lulus kuliah itu ngerjain apa juga nggak ngerti, nggak tahu juga. Nggak ngerti, sama sekali nggak ngerti. Oke, itu ada baiknya juga ya. Jadi bro benar-benar fokus. Respon mereka pertama apa bro waktu tahu? Respon mereka ya sebenarnya ya memang orang tua saya juga bukan yang terlalu gimana ya. Jadi ya biasa-biasa aja gitu. Saya tahu ya biasa, anaknya sukses juga biasa aja. Iya, happy lah. Pasti semua orang tua happy gitu loh. Oke. 2015 waktu itu udah untung ya? Sudah sukses? Udah jalan bisnisnya. Sudah jalan ya? Sudah jalan. Oke. Seperti itu. Sekarang punya berapa brand bro? Sekarang kalau brand kita sendiri satu, JT itu. Tapi kita ada menjual banyak brand-brand ternama yang kita handle. Dari gadget dan juga aksesorisnya. Oke. Cukup banyak. Yang kedua bro, pertanyaan yang kedua. Dengan 60 cabang, gimana cara bro ngatur supaya bro masih tetap punya waktu dan bisnis ini bisa autopilot? Iya, terutama bisa punya waktu isi podcast di sini ya. Iya betul.
Jadi kan yang kita bentuk ini, saya belajar dari Bro Budiono, ini coach loh sebenarnya. Bohong ini. Jadi yang kita utamakan di sini kan kita bukan Superman, tapi kita super team. Jadi semua orang harus menjadi Superman untuk diri mereka masing-masing gitu. Jadi dengan Superman berkumpul, semuanya berkumpul, kita menjadi super team. Jadi yang paling penting kita ada namanya trust, kita percaya, kita juga memberikan kesempatan. Kesalahan itu wajar terjadi, karena kalau kita sendiri yang kerjanya kan juga bisa salah gitu loh. Kenapa kalau orang lain nggak boleh salah? Jadi yang penting salah cuma boleh sekali gitu loh. Jangan sampai 2 kali, 3 kali tetap salah, kan itu juga kita harus evaluasi. Jadi saya selalu membudayakan untuk kita tuh, nggak cuma saya tapi leader-leader di semua dalam tim kami untuk mau berkembang, untuk mau kalau pada saat mereka bergabung bersama perusahaan kita dulu hingga 3 tahun lalu harus menjadi orang yang berbeda gitu. Jadi jangan sampai sama. Itu pun mereka juga harus melakukan hal itu kepada tim mereka. Kadang kalau kita ngobrol begini di sebuah podcast ataupun wawancara kepada saya, mereka tuh selalu tanya prestasi terbaik saya apa sih gitu loh. Nah, saya jujur nggak terlalu notice terhadap hal-hal seperti itu ya kan, karena itu juga bersifat subjektif. Tapi yang pasti saya selalu ingat kalau prestasi terbaik saya itu banyak tim saya yang dulu nggak siapa-siapa bisa menjadi orang yang luar biasa untuk keluarga mereka gitu loh. Bisa menjadi hero untuk keluarga mereka, bisa membawa ekonomi keluarga mereka jauh lebih baik daripada waktu pertama kali mereka bergabung bersama kita. Baik dari sisi kemampuan, dari sisi material, dari sisi leadership, dari sisi portfolio pekerjaan mereka, intinya semuanya lebih baik. Itu prestasi terbaik saya menurut saya. Saya yakin tidak mudah memimpin 60 cabang yang bergerak di bidang retail. Gimana cara bro menegakkan value kedisiplinan karyawan bro? Kedisiplinan karyawan itu perlu kita konsistenkan. Jadi memang nggak bisa yang hari ini kita buat peraturan, mereka semua ikutin gitu loh. Jadi perlu menjadi budaya. Karena itu perlu setiap hari ada yang namanya tim audit, kontrol untuk mengecek apakah itu dijalankan dengan baik atau enggak. Dan kita harus didukung dengan sistem IT yang sangat baik. Itu dari pusat berarti ya? Hah? Untuk kontrol semua itu? Iya, dari pusat. Jadi sistem IT-nya juga sangat baik. Karena kalau masih tenaga manual itu kan berantakan sekali. Jadi kalau penjualan kita sudah pakai ERP, POS untuk absensi, untuk penggajian, untuk hal-hal yang berbau dengan kedisiplinan, untuk audit toko, kita semua sudah pakai sistem. Jadi itu mempermudah. Jadi semakin banyak yang dikerjain oleh tim kita, mereka nggak semakin kelabakan atau semakin repot karena didukung oleh sistem IT yang cukup oke. Untuk penghargaan ke karyawan bro, kita reward ataupun apresiasi untuk memotivasi mereka, apa yang bro siapkan untuk mengakomodir itu? Ada. Jadi kita tiap tahun kita mempunyai acara yang namanya Doran Award. Oh, saya sering lihat itu. Nah, itu setiap tahun ada, bisa dicek di YouTube pribadi saya, ada Doran Award dari sebenarnya dari dulu, dari 2010, 2011 kita sudah buat. Dari sistem yang cuma ya kalau rekamannya nggak ada di YouTube karena waktu itu kan belum ada tim digital ya, belum ada. Sedikit. Boleh tahu bro, ngabisin berapa bro untuk acara itu? Untuk acaranya, budget? Ya kalau budget sih pasti di atas 200 juta. Di atas 200 juta untuk acaranya aja ya. Makan-makannya, panggungnya itu. Karena mewah banget itu acaranya. Iya. Bisa dilihat di YouTube kita. Terakhir kita kita setiap acara Doran Award itu selalu di tanggal 24 Desember. Karena itu ulang tahun perusahaan kita. Jadi saya ambil waktu itu, saya ingat banget. Sebenarnya saya mulai berdua sama teman saya itu 2008. Mulai berdua sama teman saya. Terus teman saya cabut di Desember 2009. Jadi saya mulai keliling sendiri pertama kali itu di tanggal 25 Desember 2009. Itu pertama kali saya keliling Pasar Atom loh. Pasar Natal itu berarti. Cari pelanggan. Jadi memang dulu tuh nggak ada hari libur, nggak ada liburan. Semua teman saya ke Bali, saya di Pasar Atom jajanin barang tuh. Berarti hari lahirnya perusahaan bro ini bersama dengan hari Natal ya? Hari Natal, pas di hari Natal. Hari lahir Tuhan Yesus ya? Makanya kemenangan. Hari kemenangan. Sekarang kita pasti bisa. Jadi
Sampai mana tadi? Award untuk Ya, yang award. Bro Jadi adakan. kita dorongan award itu selalu tanggal 24 karena 25-nya kan libur. Ya. Jadi kita majuin tanggal 24 biar karyawan libur semua tanggal 25. Mulai ada rekamannya tuh mungkin di 2019 punya kali ya. Karena 2018 bukannya kita nggak ngadain tapi nggak didokumentasi karena kan masih nggak terlalu mikirin sampai yang rapi-rapi begitu gitu loh. Jadi mulai kita rapiin di 2019, 20, 21, 22 terakhir ini kita ngadain di kantor kita. Jadi biasanya kita di venue yang bagus, kita 2022 ini kita balik di kantor karena kebetulan kita juga di kantor yang baru. Kita pakai baju SMA semua. Oh ya, saya lihat itu. Baju SMA. Awardingnya ada cukup banyak, leader terbaik, tim sales terbaik, tim manajemen terbaik, pendatang baru terbaik, tim terbaik juga ada. Seperti itu. Terus juga ada kita juga mulai dalam 2 tahun terakhir ini, karena dalam 2 tahun terakhir ini ada pribadi-pribadi yang menyentuh 10 tahun berkarya di kantor kita. Karena kan kita baru 2009 nih. Baru mulainya 2009, jadi mulai 2021 kemarin mulai ada 3 orang yang pertama kali nyentuh 10 tahun sudah bekerja di kantor kita. Loyalitas ya. Oke. Nah, jadi kita ada memberikan awarding khusus 10 tahun berkarya. Itu nilainya 10 juta masing-masing. Seperti Awardingnya selain uang apa lagi bro yang dibagikan? uang yang pasti kalau itu kan momen awarding di tanggal 24. Cuma ya sepanjang tahun ya pasti kita tentu ada berupa promosi kenaikan gaji, promosi kenaikan jabatan, terus promosi untuk perluasan skala cakupan dari pekerjaan mereka. Sehingga kalau cakupan pekerjaan mereka semakin luas kan berarti otomatis pendapatan mereka semakin bertambah dong, seperti itu. Dengan yang bro lakukan sistem IT yang lebih baik segala macam itu menunjang untuk autopilot perusahaan. Mungkin nggak sih JT ini jalankan autopilot tanpa ada bro? Mungkin nggak jalan tanpa saya, mungkin aja. Ya sangat mungkin. Sangat mungkin ya. Sangat mungkin. Cuma yang kita kejar sini kan bukan autopilot. Kita bekerja bukan karena, kalau saya bekerja bukan karena harus bekerja atau gimana, karena kita cinta gitu loh. Jadi walaupun usia 60, 70 pun kita bekerja bukan sebuah keharusan ya, tapi karena kita cinta gitu. Ya seperti kita olahraga lah, bola basket atau sepak bola, mau nggak dibayar, hari Minggu sudah capek luka-luka kan kita tetap cinta. Ya. Karena itu kita passion. Sama kita bekerja juga begitu. Bro, untuk yang menilai leader terbaik, apa terbaik itu tadi siapa bro? Kita ada KPI-nya, jadi ada voting, ada absensi, hal-hal dasar ya. Kalau hal dasar kan absensi, kedisiplinan, terus juga ada KPI nilai bulanannya dia, terus terakhir ada voting dari semua teman-teman. Jadi cukup digabung dari beberapa faktor. Terus dari penilaian saya pribadi tentu ada pengaruhnya juga. Oke, yang ketiga bro. Pertanyaan yang ketiga, ada rencana nggak JT Indonesia ini IPO? IPO menjadi salah satu, nanti kalau dilihat di video kita itu ada. Jadi kita sudah ada melisting target 2025 kita. Jadi number one target 2025 kita tuh IPO. Semoga bisa tercapai, amin. Kodenya apa berarti bro? JET. JET. Oh iya pas ya. Iya. Jadi sudah ada rencana. Hal simpel kenapa saya berencana untuk IPO, agar ya kita bermain di level yang berbeda lah. Karena kan kita menjadi sebuah listing perusahaan yang diakuin secara resmi oleh perusahaan gitu loh. Bukan cuma kita bisa buat CV atau buat PT di hari ini, tapi perusahaan kita juga benar-benar diakui karena tercatat kan di Bursa Efek Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua juga saya ingin semua teman-teman yang bekerja yang sudah 10 tahun, yang udah totalitas setiap hari, mereka benar-benar bukan cuma, mereka tuh bekerja bukan cuma, kan biasanya kalau di perusahaan kan kamu bekerjalah menumbuhkan rasa memiliki gitu loh. Menumbuhkan rasa memiliki tapi nggak memiliki hasilnya. Kalau ini kan benar-benar mereka bisa memiliki gitu loh. Jadi yang mereka bekerja 10 tahun ini bukan perusahaannya orang lain, ya perusahaan mereka sendiri ternyata. Dan secara jelas tercatat di Bursa Efek Indonesia kan. Bukan cuma ya udah kamu sahammu saya kasih 1% ya misalnya. Tapi itu kan omongan saya doang. Kalau tercatat kan sudah ada hitam di atas putih. Jadi kita semua kerjanya benar-benar benar gitu loh.
Ya kayak sebuah bank besar salah satu bank terbesar di Indonesia sih. Iya. Karyawannya gajinya tiap bulan ya dipotong untuk beli sahamnya. Iya. Di situ. Ya, jadi kan uangnya nggak hilang kalau mereka butuh nggak tinggal dijual sahamnya. Kalau mereka dua-duanya bro. Iya. Perusahaan tambah gede, nilai sahamnya kan otomatis naik. Iya. Karena kan dibeli. yang beli kan juga dari karyawan. Oke. Kalau mereka diamin harganya naik kan mereka juga untung. Mereka juga dapat dividen kalau persentasenya besar kan. Bro, yang selain dua alasan tadi itu yang aspek bisnis apa yang menguntungkan untuk JT kalau IPO? Ya tentu kan kita dapat suntikan modal yang bagus karena kita untuk penetrasi, untuk mengembangkan baik dari sisi produk ataupun dari sisi pengembangan secara bisnis di lapangan kan kita butuh modal yang besar. Kita nggak berhenti di 60 cabang ini aja. Jadi kita di target 2025 itu kita target 200 cabang. 200 cabang itu juga sebenarnya tidak besar karena di kompetitor kita sudah ada yang ribuan cabang gitu loh. Gitu. Jadi bukan kompetitor lah, di lini bisnis yang sama sudah ada yang ribuan cabang. Bahkan kalau dari perusahaan retail walaupun bukan di elektronik, di pakaian, di F&B dan lain-lain kan juga sudah ada yang raksasa banget, ribuan cabang juga gitu loh. Jadi untuk kita mencapai, kalau mereka bisa mencapai titik di sana kan kita sekarang juga bisa kan sesuai tagline-nya Winmax. Kita juga pasti bisa gitu loh. Kita juga bisa untuk mencapai ribuan cabang. Nah, tapi untuk mencapai titik itu kan kita butuh modal yang nggak kecil. Modal yang nggak kecil gitu loh. Jadi dan apabila kita benar-benar tercatat kan kita berarti mendapatkan modal yang mereka tuh juga support semua karena kan mereka masyarakat merasa memiliki. Jadi pasti kita pertumbuhannya akan sangat jauh lebih baik. Karena perusahaannya bro ini kan harus banyak cabang juga, targetnya sampai 200 cabang. Mana lebih menguntungkan, di mall atau ruko? Dua-duanya bagus. Jadi strateginya kalau di mall kan kita trafficnya gratis, sudah rame mallnya. Kalau kita di street, kita harus create traffic sendiri gitu loh. Pekerjaannya 2 kali lipat. Tapi itu tempatnya milik kita sendiri, kita bebas atur. Mau atur gimana? Kalau di mall kan kita harus ikutin peraturan. Dan harga sewanya pasti jauh lebih mahal. Kalau di street dengan harga sewa yang sama, kita bisa dapat lokasi yang jauh lebih besar. Kita bisa atur desainnya terserah kita, karena itu benar-benar milik kita. Gitu. Jadi dua-duanya sama-sama bagus. Tergantung ya dua-duanya kita harus masukin gitu loh. Kalau seperti kota besar, Surabaya, Jakarta, Bandung misalkan, bagus di mall atau untuk bisnisnya bro ya, retail, mall atau ruko? Sebenarnya tergantung pinter-pinternya kita bisa create traffic nggak gitu loh. Dua-duanya bagus. Kalau bilang streetnya berat ya berarti dia belum bisa cari traffic. Karena kita lihat aja rumah makan atau toko retail di Surabaya juga banyak yang rame kan. Tapi sekarang kalau JT sendiri, di mall atau di ruko? Kita di mall posisi saat mall ini. Ya, itu. Karena traffic pertimbangannya lebih ringan untuk narik trafficnya. Ya, kita tinggal buka toko, mallnya udah rame, kita ikutan rame. Kan orang waktu jalan kan lihat, apa nih? Oh, saya pengen beli powerbank, saya ingin sekalian beli earbuds juga. Jadi efek sekaliannya itu dapat banget. Gitu loh. Penjualan online atau offline bro yang mendominasi sekarang? Kita imbang. Imbang ya? Imbang, karena kan titik retail kita juga banyak. Kita kan sebenarnya bisnisnya nggak cuma di retail, kita ada retail, ada B2B ke government, kita juga ada B2B distribusi ke seluruh toko-toko handphone dan toko elektronik di seluruh Indonesia, baru yang terakhir online. Nggak ada rencana iklan TV itu nggak ada bro? Nggak, itu tidak menjadi target strategi kita. Itu kalau kita di tahun 2010 ya mungkin. Kita kan cukup banyak menguasai digital marketing saat ini, jadi sudah banyak pertimbangannya apa yang harus kita dahulukan. Pakai endorse juga? Iya dong. Pakai ya? Pakai. Bro, salah satu pencapaian yang aku tahu dari bro kan, bro bisa beli rumah di usia muda. Iya. Usia berapa waktu itu bro beli rumah? Sebenarnya nggak muda-muda amat ya. Maksudnya kalau dibandingkan zaman sekarang, anak-anak muda saya lihat di TikTok atau YouTube tuh kan hebat-hebat gitu loh. Sukses-sukses di usia muda, bener-bener muda udah bisa beli ini itu gitu loh. Kalau saya waktu itu di tahun 2012. Usia berapa? 26 lah. 26? 25 lah. Bro itu satu dari sekian ratus ribu orang bro bisa beli. 25. Kita kan di agent property, kita tahu yang beli rumah biasanya 30 ke atas, 40 ke atas. Kenapa waktu itu beli nggak sewa bro? Waktu itu beli karena memang kan waktu itu mikirnya untuk saya tinggalin. Kalau untuk saya tinggalin ya
saya mikirnya beli karena untuk saya tinggalin untuk jangka waktu yang lama, dan juga waktu itu kan mindsetnya saya belajar waktu itu ya, saya belajar mindset kita memiliki aset adalah sebuah kebanggaan, yang mana itu tabungan kita bekerja untuk mendapatkan aset sebanyak-banyaknya, seperti itu. Sudah nikah waktu itu, Bro? Belum ya? Belum nikah. 2011. Iya, 25. Harga berapa dulu, Bro, belinya? Waktu itu harganya 1,8 M. 1,850. Tahun 2011. 1,850. Oke, itu masih properti lagi take off itu kan? Mau terbang itu kan di situ. Cash atau KPR, Bro? KPR. Kenapa waktu itu nggak cash, Bro? Waktu itu KPS uangnya uangnya nggak cukup juga ya, jadi uangnya cukup buat DP, terus ya intinya sisanya kita buat cicilan, terus kan yang lain juga untuk cash flow. Kalau kita 100% masuk beli cash kan kita nggak ada uang untuk cash flow dong, bisnisnya gimana? Tapi saat ini kan banyak pemikiran juga, Bro, yang memikir berbeda. Lebih baik kamu sewa, uangnya buat putar usaha. Apalagi bisnis, Bro, kan juga perlu perputaran kan? Iya. Nah, tapi kenapa waktu itu, Bro, nggak, Bro? Apakah sempat mikir waktu itu, Bro? Waktu itu nggak sempat mikir, jadi mikirnya cuma beli. Waktu itu ya. Oke. Karena ya waktu itu mungkin guru-guru yang saya belajar, coach, semuanya mindsetnya tuh beli gitu loh. Beli untuk memperbanyak aset sebanyak-banyaknya. Sempat pening nggak, Bro? Pusing mikirin cicilan KPR-nya berapa waktu itu? 25 juta kayaknya sebulan. Berapa tahun cicil waktu itu? 5 tahun. 5 tahun? Wow. 25 juta. Sempat pusing nggak, Bro, pikirin cicilan? Nggak sempat pusing lah. Nggak sempat pusing. Nah, sekarang, Bro, setelah 11 tahun, termasuk yang disyukuri atau yang disesali beli rumah waktu itu? Sangat disyukuri. Sangat disyukuri dong. Kalau bisa diulang, tetap beli atau? Tetap beli. Putar uangnya untuk usaha dulu? Enggak, tetap beli dong. Tetap beli? Tetap beli. Kalau enggak, sekarang harus pindah-pindah dong nanti tiap 3 tahun. Kalau sewanya habis, pindah-pindah, kasihan dong keluarga. Jadi istrinya Bro ini waktu nikah, Bro sudah siapin rumah ya istilahnya? Udah ada rumah, udah ada mobil, udah ada semua. Makanya mau kan. Tapi waktu berjuang sudah sama ya? Sudah? Enggak. Belum. Oh, jadi Bro baru kenal setelah Bro Iya, baru kenal 2015. Oke. Bro, pertimbangannya beli rumah di lokasinya rumahnya Bro kan setahu saya daerahnya elit juga itu. Iya. Nah, pertimbangannya tinggal di situ? Pertimbangan tinggal situ pilih ya. Di sana waktu itu dengan harga 1,8 maksudnya. Waktu bisa lebih murah. Ya waktu itu tentu kita juga mencari yang namanya kebanggaan kan, kalau di lokasi yang lebih bagus ada rasa bangganya. Dan kebetulan waktu itu kayaknya harganya yang cukup termurah tuh untuk berada di lokasi itu. Jadi ya beli aja. Jadi saya dapat harga murah gitu loh. 1,8 termasuk murah ya? Itu termasuk murah. Kalau mungkin waktu itu rata-ratanya sudah 2,5 M lebih kali seharusnya. Oke. Waktu itu pemiliknya BU mungkin ya? Pemiliknya sepertinya waktu itu memang BU. Waktu itu beli belum lewat Winmax itu, Bro? Belum ada Winmax. Belum ada Winmax ya. Makanya Winmax sangat cepat sekali nih. Barusan muncul udah. Amin. Udah luar biasa. Itu properti pertama yang Bro beli? Iya. Berarti waktu itu usahanya masih sewa dong? Usahanya sewa waktu itu, iya. Masih sewa? Sewa. Oke. Kenapa mementingkan rumah daripada beli tempat usaha? Karena waktu itu tempat usahanya nggak dijual. Yang punya orangnya lebih kaya. Di mana waktu itu, Bro? Di daerah Pasar Genteng. Ruko-ruko begitu. Saya sudah tanya bisa dijual nggak nih? Mereka nggak jual. Sebelum Bro mutusin beli rumah itu ya? Oke. Gitu. Bro, untuk anak-anak muda mungkin saya perlu tanya. Kalau untuk mereka yang beli rumah pertama, lebih baik beli cash atau KPR sih, Bro? Kalau saran saya pribadi ya pasti lebih mending belinya KPR. Karena apa? Kalau KPR kan kalian hanya perlu DP maksimal di 30%. Nggak tahu ya, mungkin sekarang ada yang 20% juga beberapa bank. Ada yang rata-rata 30%. Nah, berarti kan kalian mempunyai budget sisa 70% yang kalian bisa puterin untuk usaha gitu loh. Jadi apalagi bunga KPR sebenarnya ya nggak mahal-mahal amat gitu loh. Maksudnya bunganya paling berapa sih kalau kalian cek 5-6%. Nah, 5-6%. Kalian bisa dapatin simpanan juga mungkin 7% loh. Kalau simpanan di beberapa
bank dan lain-lain seperti itu kan hal yang paling bodoh yang bisa kita lakukan gitu loh. Tapi kalau kalian puterin untuk bisnis kan penghasilannya tentu jauh lebih banyak returnnya. Jadi daripada uang kalian stagnan dan kalian bingung bisnisnya, kalau kredit lagi di bank kan jatuhnya 12%. Kredit rekening koran kayak Rekening koran, iya betul. 12%. Kalau kita KPR kreditnya kan cuma bunganya cuma 6%. Anggap 6-7%, Iya, tapi 6-7%. kalau floatingnya masa fixnya habis langsung meningkat. Iya, 13% kan, 12-13%. Sekarang 11. 11. Kalau masa fixnya habis 11. Berarti Tapi kan kalau- lebih mending kita pinjamnya dengan 6% kita untuk usaha daripada kita pinjam ke bank untuk usaha bunganya 12% kan, 11%. Ini nanti pasti banyak yang komen-komen gini, mana ada suku bunga KPR 6%, 5%. Enggak, beneran ada. Nggak ada. Ambil aja fix yang panjang. 5 tahun atau langsung berapa tahun. Kalau fixnya cuma 2 tahun, biasanya cuma 3%, 4%. Iya, ini bener- Fixnya panjangin bener aja banget. di situ. Bener banget. Memang kalau yang rumah yang kita baru beli, maksudnya pertama kali kita beli bukan refinancing, itu malah 4% loh. Saya kan barusan KPR ulang semua. Barusan. Jadi KPR saya ada yang ketemu di 5 tahun, masuk ke bunga floating, saya KPR-kan ulang lagi gitu loh, di program ulang. Jadi bener-bener masih hafal bunga-bunganya. Oh, ya. Sama bisa jadi asuransi kan kalau KPR itu. Oh iya, asuransi Kalau jiwa mati, kan. lunas semua. Iya. Lunas semua anggap aja itu kayak ikut asuransi jiwa kan? Iya, benar. Gitu. Sekarang bro udah 10M mati udah dapat 10M. Iya, free. Iya. Tinggal di sale rumahnya 20% pasti laku lah. Bener. Gitu. Saya aja KPR saya habis, saya KPR-in ulang. Sekolah terus ya bro. Iya, sekolah terus. Jadi nggak nganggur, biar pinter. Jadi kalau bro punya uang sekarang ini kan sudah punya uang, dibandingkan dulu kan. Kalau mau beli properti, pilih KPR juga pasti. KPR. KPR juga tetap. KPR. Karena bro punya kemampuan muterin duit kan di sini. KPR lah. Kita juga untuk bisnis setiap hari kurang-kurang kok cash flow-nya, makanya ada kredit rekening koran juga di bank. Iya. Bahkan pernah dapat dari satu bank kan, saya masih ingat apa itu di atasnya prioritas itu Oh, soliter. soliter, ya kan? Nasa soliter, nggak apa-apa nih ngomong nasa soliter ya. Nggak apa-apa dong. Nanti dicari pajak lu dong. Nggak, kita kan bayar pajak. Oh ya, oke. Bro, kalau untuk usaha bro, usahanya bro, lebih bagus beli tempat sendiri atau sewa di sana? Jadi untuk headquarter saya kita beli. Headquarter yang kita sekarang tempatin. Gedungnya bagus ya bro? Iya, makanya main-main dong. Oke. Itu bangun sendiri dari Bangun mana? sendiri. Bangun sendiri dari nol. Berapa lantai bro? 6. 6 lantai? Wow, di Surabaya Timur ya? Surabaya Timur ya. Surabaya Timur. Oke. Dekat Winmax-nya Pakuan City. Pakuan City, ya. Untuk gedung itu kita beli. Dan saya bersyukur beli gitu loh. Jadi kita benar-benar mempunyai bisnis yang established. Yang intinya nggak perlu mikirin untuk bisa fokus ngurusin bisnis gitu. Kalau nggak kan nanti tiap beberapa tahun sekali harus mikirin cari tempat baru gitu loh. Dan itu capek. Tapi untuk pengembangan kan kita ada buka cabang-cabang di kota-kota lain. Cabang kantor ya. Cabang kantor dan cabang gudang. Itu kita sewa. Kita sewa karena dengan banyak pertimbangan secara bisnis. Kalau kita sewa kan kita nggak terikat. Kita bisa trial dulu bisnisnya bagus atau enggak. Kalau nggak bagus kita bisa pindah lokasi. Daripada kita sudah terlanjur beli, kita seperti keikat gitu loh. Kan bahaya banget. Padahal bisnis zaman sekarang kan begitu cepat kan. Kamu tahun ini rame belum tentu tahun depan sebegitu bagus gitu loh. Atau sebaliknya tahun ini rame, tahun depan sangat rame. Kalau sangat rame kan berarti tempatnya udah nggak proper untuk menunjang kita. Kita harus cari lokasi yang lebih besar atau yang bagaimana seperti itu. Jadi kita mempunyai fleksibilitas yang tinggi untuk berpindah-pindah. Dan itu ya sangat cocok lah untuk bisnis zaman sekarang yang sangat cepat. Per cabang bro, untuk budget sewa itu biasanya berapa? Kita selalu rata-rata kan harus ambil minimal 2 ruko. Karena kalau 1 ruko pasti kurang. Jadi kita memang cukup menekan harga kepada biasanya yang mau kita sewa. Biasanya kita cari yang maksimal di 200 juta. 200 juta untuk 2 ruko. Kita langsung sewa 3 tahun tapi. Oke. Kalau mall kurang itu bro? Bayar di depan. Kalau mall kurang. Mall 1 bulan itu luas 100 saja 100 juta. Luas 100 ya. Kota besar ya bro? Iya, kota besar. Kan kita selalu buka di kota besar, nggak pernah buka di Jakarta itu ya bro? Itu Jakarta ya? Jakarta, Surabaya, segitu. Hampir sama, kurang lebih. Semarang juga segitu. Sebulan 1 juta, Bali satu tahun juga 1,2 M.
Iya. 1 tahun. Itu 6 satu kalinya toko ruko ya. 6 kalinya ruko ya. Itu satu toko ya. Oke, itu sudah bro budgetkan alokasi ya. Udah, kalau toko kan sudah bisa hidupin mereka sendiri semua dari pemasukan mereka, jadi nggak perlu pusing harusnya. Headquarternya bekas gedung apa bro? Headquarter saya yang di sini itu bekas pabrik sepatu, Oke. pabrik sandal dan sepatu. Jadi kita rubuhin semua, kita bangun ulang. Itu KPR juga belinya bro? Itu KPR. Lebih baik KPR ya bro ya? Loh iya, waktu itu KPR kan uangnya bisa saya masukkan untuk bangun. Kebetulan saya juga punya prinsip yang mirip bro. Lebih baik kita pegang cash money daripada kita punya aset tapi nggak punya cash money. Iya. Itu. Kalau cash money kan kita bisa cepat. Kita bisa mikir kan? Itu bisa mikir kalau mau nggak mampu bayar masih bisa mikir. Iya. Kan ada cash money-nya panjang masih kan? Jangan pernah kurang dari 6 bulan cicilan kalau aku selalu prinsip itu. Terakhir bro, pertanyaan ke-7 terakhir. Menurut bro, sekarang ini kan banyak yang ngomong dunia akan gelap 2023, akan resesi. Menurut bro 2023 resesi atau tidak? Nggak resesi dong. Makanya kita di 2023 kita tuh selalu ada tagline tiap tahun. Kalau 2022 itu tagline-nya itu bercerah. 2020 tagline-nya for a better day. 2021 itu kebetulan ulang tahun kita yang ke-11. Jadi tagline-nya winning 11. Winning 11, kemenangan yang ke-11. 2021 bercerah, 2020 winning 11, 2019 for a better day. 2022, ini kan 2022, untuk menyambut 2023 berarti. Kita tagline-nya optimis. Optimis, kita akan optimis bahwa walaupun terjadi resesi pun kita akan tetap grow. Karena kita sudah set target. Jadi kalau bicara tahun depan resesi atau enggak, saya yakin enggak gitu loh. Jadi karena kalau semuanya berpikir akan terjadi resesi, makanya akan terjadi resesi beneran gitu. Belanja nanti. Iya, karena nggak akan belanja kan, semuanya hemat, semuanya saving. Hal-hal yang harusnya dibelanjain nggak dibelanjain. Kita bukannya belajar hidup boros, tapi hidup normal aja, karena pada saat hidup normal ekonomi akan berputar gitu loh. Tapi kalau kita ditakut-takutin akhirnya semuanya saving, makanya resesi beneran. Itu yang pertama. Yang kedua ya, kalau kita berpikir resesi kan mindset akhirnya daya tarik menarik beneran resesi gitu loh. Apa yang kita yakini itulah yang akan terjadi. Jadi kalau kita nggak yakin nggak akan resesi, pasti nggak akan resesi. Apalagi saya yakin kepemimpinan under Pak Jokowi sekarang di tahun ini hingga 2024 kan Pak Jokowi udah sangat menstrategikan, sudah sangat setting, ekonominya udah sangat bagus. Juga ada pembangunan IKN, jadi perputaran ekonomi sangat bagus. Kita sendiri berada di dunia retail benar-benar, apalagi kita berada di tiga channel ya, jadi online, retail, dan juga B2B. Kita benar-benar tahu pasar gitu. Pasarnya ini benar-benar lagi sudah oke gitu, sangat responsif, sangat bagus. Kita mau cari lokasi di mall aja posisi sekarang ini nggak ada loh. Jadi misalnya kita mau buka toko di mall yang bagus ya, mall kelas 1. Pasti waiting list-nya udah panjang banget. Nah, kalau resesi kan nggak mungkin seperti itu gitu loh. Dan teman partner-partner kita, relasi-relasi kita di bidang bisnis yang sama itu juga sudah antri untuk buka toko di mana-mana. Jadi bisnisnya sangat bagus. Kalau kemarin teman-teman kita ngundang Pak Lo Keng Hong dari sisi saham, dia melihat optimis tidak resesi karena data penunjang. Ya. Saham tidak turun, IHSG tidak turun, bank cuannya paling gede katanya. Tahun ini kan, tahun 2022. Dari bro sisi retail juga mengatakan optimis tidak resesi. Karena mall penuh. Mall penuh, waiting list-nya sangat panjang. Teman-teman seperjuangan saya, maksudnya di bidang bisnis yang sama juga sudah antrian untuk buka di mana-mana. Waiting list-nya udah sangat panjang. Ada yang salah satu perusahaan terbesar di Indonesia sudah set tahun 2023 ini harus buka 600 toko targetnya. Pengembangannya udah mana-mana gitu loh. Jadi sebenarnya tergantung bisnis kita handle-nya bagaimana. Karena kan menghandle bisnis di 2023 itu tentu berbeda dengan menghandle bisnis di 2010 atau di tahun 2000. Jadi kalau kalian masih pakai cara tahun 2010 untuk menghandle bisnis di tahun 2023 ya itu yang jadinya resesi gitu loh. Soalnya kan banyak bro yang bisnisnya sama dengan bro itu kena pandemi dan kena ini turun bro omsetnya. Oh benar, sangat banyak. Ya itu
Karena tiap tahun kan kita bisnisnya harus cepat shifting. Caranya yang kita nggak bisa pakai di 2020 ya jangan dipakai di 2023 gitu loh. Karena kalau caranya sama ya makanya merasa resesi. Padahal orang-orang rame gitu loh. Dan bro growth? Saya growth. Kita dari 2019 selalu growth. 2020 growth-nya sangat tinggi. 2021 juga tinggi. Kita kemarin 2022 ini growth 30%. Oke. Dan ini 30%-nya bukan dari perusahaan yang baru 1 tahun berdiri ya? Bukan. Dari perusahaan yang sudah berapa tahun berarti kan? Sampai sekarang 2022 15. kita kemarin ulang tahun ke-13. 13 tahun berdiri kan di situ. Oke. Malah mencetak rekor ya bro, paling tinggi berarti kan ya? Iya, selalu all time high, selalu naik. Oke, selalu naik ya? Oke. Dapat lagi siraman positif dari pengusaha retail yang punya 60 cabang bahwa tahun 2023 bukan tidak resesi, bukan hanya keyakinan sendiri, tapi ditunjang dengan data. Data di dunia retail. Data di dunia retail. Karena bisnisnya Bro ini sebenarnya kan bisnis lifestyle juga kan ya? Lifestyle. Dan sangat terdampak dengan kalau misalkan ekonomi turun kan? Iya benar. Karena kan kalau ekonomi turun orang nggak bisa beli handphone dong. Rata-rata customer-nya Bro kan middle up ya rata-rata ya di situ. Oke, di situ. Gini deh, kemarin launching iPhone 14. Habis loh barangnya. Ini saya beli juga, Bro. Iya. Susah. Itu dapat barangnya susah. Susah. Jadi yang resesi dari mana? Yap. Ada launching Samsung Fold 4 dan Flip 4. Ludes juga loh. Dalam waktu beberapa menit. Ini juga yang banyak orang itu kan data. Ini bukan subjektif, bukan perasaan, tapi ini benar-benar data gitu. Dan stoknya benar-benar habis, nggak ada barang. iPhone 14 sampai sekarang masih langka loh. Iya, masih langka yang Pro Max. Saya beli lebih mahal Bro ini. Iya. Lebih mahal dari harga price list. Iya. Memang harus begitu. Karena kan langka. Di dunia properti juga mirip Bro. Banyak orang nggak percaya. Karena kita masuknya di pasar-pasar tertentu. Rame Bro. Iya rame. Kita growth malah. Tapi orang banyak yang drop. Nggak bisa jual. Tapi properti yang 2-3 tahun lalu tidak laku. Laku semua Bro. Iya. Laku semua. Itu. Mungkin properti yang kelas middle low, yang mungkin ya kelas bawah mungkin berhati-hati atau segala macam ya. Atau memang uangnya nggak ada karena harga properti kan naiknya luar biasa. Tapi kalau launching yang ukuran kecil-kecil Bro dari developer habis semua. Itu. Kecuali apartemen ya Bro. Iya. Thank you Bro Johnny Tio Doran. Sama-sama. Thank you bener. Gerainya ada di Surabaya, Jakarta, di Medan, Padang, Pekanbaru, di Manado, di Makassar, kalau Jawa semuanya sudah hampir ada, di Bali, di Papua juga ada. Kalau di Surabaya ada di Tunjung Plaza, di Surabaya ada di Supermall, TP, di Pakuan Mall, ada di Trans Icon, di Pakuan City. Termasuk Garmin jamnya ya Bro ya? Iya. Di TP ya? Wah, jam juga dijual, handphone juga dijual, aksesoris dijual. Wow, di sana 60 cabang, bisa kunjungi gerai-gerai Doran Indonesia ya. Doran Gadget dan Doran JT. Gadget Indonesia dan JT. Thank you Bro. Siap. Salam kita Winmax sekarang pasti bisa. Winmax sekarang pasti bisa.